Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Kodi. Satria peningin Muhammad Rais mau dibuat mainan sama musuh-musuh adalah orang-orang enggak. Ketawa Pak Rais kalau nengok mereka. SP mau dimainan, dibuat mainan Dajjal. Yang namanya peperangan di akhir zaman itu. Kalau perang berani maju, ya maju sampai titik darah habis. Itu namanya perang, itu namanya satria. Ini perang akhir zaman, bro. Bukan mainan, bukan candaan. Sekali musuh sampai mati harus jadi musuh. Mana bisa seperti zaman-zaman dulu. Kalah dimaafin, nanti buat ulah lagi, nggak bisa. Kalau orang Jawa itu aja udah bilang loh, di tanah Jawa dulu itu udah bilang, carilah bebek dan bebek bobotnya, cari itu. Selagi orang ini berkhianat, dikasih ampunan tetap berkhianat. Makanya tadi malam Pak Ros itu diundang live di channel IKN Fares Blabla. Dihapus sama nggak ditayangkan. Nggak ditayangkan. Pak Roes nggak pikirnya mereka tuh nggak tahu kalau orang-orang IKN ini coba-coba menghadang gaib penghancur alat vital yang diciptakan siapa Roes. Pak Roes hanya tertawa aja. Nanti kan dibuat seperti ini kayak mana? Main bolanya itu kayak mana? Ini kan kayak penghancur alat vital di Kemala Mimin. Ya kan, ini udah cukup lumayan ini, kuatnya udah lumayan ini, nggak sanggup mereka ngangkat paling hanya 50%, 25% yang diangkat. Nanti pada gitu jerit lagi miminnya. Tadi malam sore waktu diundang Pak Res, Mimin nampilkan di TikToknya, nampilkan apa? Baju hitam. Kenapa kok aku suka baju hitam? Baju hitam yang dimaksud di lagu itu ya orang-orang kok kuasa kegelapan ini tadi, orang-orang IKN itu. Padahal dia nggak mempan, pagi-pagi bingung lagi dia. Nampilkan lagu apa? Di batas kota ini aku menunggumu. Ya mana bisa kayak penghancur alat itu, zikir bismillah, doa tertinggi saat seluruh doa, di segala doa itu hanya doa bismillah, dilawan sama iblis. Orang bismillah ini untuk ngancurkan iblis saja bisa. Makanya lihat Aryo hancur kan, sampai kuat berapa lama, hancur enggak, binasa enggak mereka. Cara binasakan kuasa kegelapan ini hanya zikir bismillah 24 jam. Yang namanya iman, Pak Rais muncul sebuah satria. A kata Pak Rais A, B kata Pak Rais B, bunuh kata Pak Rais bunuh. Tinggal kayak mana caranya alam semesta. Kalau Pak Rais menghadap sama alam semesta untuk musnahkan seluruh sepuh bini sepuh wiwin lagi, hancur. Jadi alam semesta ini beribu cara untuk menghancurkan mereka dengan doa-doanya Pak Rais. Dulu mertua Pak Rais perbuatannya melenceng, disabda sama Pak Rais, diucapkan lumpuh kamu, patah tangannya. 1 tahun kemudian ada kiai yang baik ditutupi, yang hitam dipuja-puja, buta matamu. Kalau seperti ini daripada kau nyelaki anak cucu. Buta kiai itu, kiai dari Kediri. Sekarang saudaraku dimanapun berada, boleh kalian saksikan
boleh kalian pantau terus ucapan Pak Rois benar atau salah, terjadi atau enggak suatu saat. Kalau bencana dan bencana itu bohong, enggak ada. Bencana itu ada di tangan Pak Rois. Bencana yang mematikan, yang memusnahkan kuasa kegelapan ini ada di tangan Pak Rois. Leluhur itu ada di tangan Pak Rois. Kalau Pak Rois lepaskan, ya wallah. Untuk sekarang ini kendali ada di tangan Pak Rois, terkecuali bencana kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan ini juga bisa membuat bencana. Makanya kita nggak bisa musnahkan mereka, nggak mau memerangi mereka, kita yang akan diperangi, kita yang akan dicelakai. Akhirnya Ibu Pertiwi menjadi negara wanita tata harta. Pak Rois nih ya, di kawan-kawan Pak Rois, di sekeliling Pak Rois pura mencoba damai, berbuat baik sama mereka. Tapi mereka nggak bisa diajak baik. Dia tetap akan berbuat jahat. Jahatnya mereka kalau nggak mampu secara gaib, mau secara racun. Kalau racun, penangkalnya susu, air kelapa muda, dibawa sholat, racun itu pun bisa berbalik ke raga orang itu juga. Bisa. Kuasa kegelapan, manusia yang diracun iblis atau dajjal suruh zikir bismillah, minta sama Allah. Allah kita ibu bumi bapak angkoso, nggak bakalan dia berani. Walaupun dia kiai sekalipun dia bilang, tetap nggak bakalan berani. Musuh-musuh kita itu kena tembak hancur raganya pun tetap takut sama kita. Nah, istri Pak Rois itu sama Pak Rois itu takut. Dipikir mereka itu mampu dia mengangkat kayak penghancur hal itu. Makanya Pak Rois tertawa. Jadi malam Pak Rois dibilang ngajak damai sama, oh nggak bisa. Pak Rois izinkan, alam semesta nggak izinkan gimana? Karena Bapak penentuan itu ada di Mandi Taubat. Karena perang akhir Jerman ini perang doa. Sesama zikir bismillah aja bisa tarung ini nanti. Bisa tarung gaib. Makanya sumpahnya nanti di situ. Makanya kuasa kegelapan ini satu persatu pasti habis. Makanya Pak Rois berani angkat bicara. Negara Indonesia perang maksiat, negara luar negeri perang nuklir. Langkah pertama pertarungan siapa yang berani nyiri zikir bismillah Allah Maha Pengasih, itu yang akan bertahan hidup. Langkah kedua yang bersama-sama zikir bismillah, apabila hancur otakmu, error otakmu, kalian bertarung sama bangsamu yang Mandi Taubat tidak diperkenankan, tidak diizinkan, akhirnya kalian mati. Karena bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta sama kau jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu, ini enggak mempan diserang oleh makhluk. Contoh dajjal atau iblis yang milik Aryo, Endroyono, Harjita, orang-orang kan enggak mempan, ya kan? Ini contoh. Kalau dibuat setrup, buat virus nggak mempan. Kalau kena dikasih racun, minum susu, minum air kelapa muda, tawar. Kalau Giosi dulu matinya dibunuh sama orang-orangnya Ustadz Somad, dikasih racun. Jadi orang itu munafik, kejam, nggak mampu serang gaib, kasih racun, dijahili, dijolimi. Walaupun kita nggak berbuat jahat sama mereka pun tetap dia akan berbuat jahat. Kalau nggak jahat bukan iblis namanya. Pak Rois nikah sama istri seperti itu sampai punya anak 2. Istri yang nomor 2. Nggak ada senang-senangnya, nggak ada enak-enaknya sama sekali.
nggak bisa menjumpakan surga dunia rumah tangga. Mari kita pantau terus channel Ika Gendra Satria. Berani nggak dia tampil di media? Berapa lama dia akan bertampil di media sebelum kita luluh lantakan mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berapu sepak bola di alam kegaiban.